Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang saya hormati Mas Didi Setiawan selaku Ketua Prolanis, yang saya hormati dari Laboratorium Sarana Medika Sukoharjo, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan edukasi Prolanis Klinik Pratama Dr. Dharma. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini yang diselenggarakan di Klinik Pratama Dr. Dharma. Di sini saya sebagai pembicara acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi dari Dr. Dina, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, selanjutnya yaitu kegiatan senam dan diakhiri dengan penutup. Menjadi acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum mulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menjadi acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari Dr. Dima mengenai manajemen stres pada lansia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua anggota Prolanis di Klinik Pratama Dr. Dharma dari Sarana Medika untuk kegiatan Prolanis di bulan ini, pagi hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang beberapa bulan yang lalu ikut Prolanis sudah ketemu saya, tapi ada yang wajah baru sepertinya. Saya perkenalkan diri lagi, saya Dr. Dima Yudhistianingrum, dokter umum yang berpraktek di Klinik Pratama Dr. Dharma. Pertemuan Prolanis hari ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan materi tentang manajemen stres pada lansia. Ya, jadi untuk materi kali ini mungkin nggak seperti materi-materi yang biasanya penyakit. Ya ini juga penyakit sih Bu, tapi maksudnya lebih ke kita belajar tentang stres, kejiwaan pada lansia ya. Kan anggota Prolanis semuanya lansia atau ada yang belum lansia ini tapi ikut. Oke, lanjut ya. Langsung masuk saja, lanjut lagi. Nah, ini untuk pengertian lansia terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Lansia itu adalah individu yang berusia lebih dari 60 tahun ya. Jadi kalau berdasarkan pengertian sendiri, lansia itu di atas 60 tahun. Kenapa dibedakan dengan kelompok umur yang lain? Seperti kalau sampai kita tahu ya, anak itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun. Kemudian 18 sampai 60 itu maksudnya dewasa, kemudian di atas 60 itu maksudnya adalah lansia gitu Jadi kalau kenapa dibedakan, karena biasanya patternnya berbeda sama yang kelompok yang lain gitu. Jadi kalau di anak kan dosisnya beda, penanganannya beda, dewasa juga sama, dosisnya beda, penanganannya beda, lansia juga sama, dosisnya beda, penanganannya beda, bahkan mungkin perilakunya pun juga berbeda gitu. Makanya dikelompokkan yang berbeda gitu Nah, ini untuk populasi lansia ya. Jadi kalau populasi di dunia itu memang semakin meningkat lansia. Kenapa meningkat? Karena ya orang kan makin berumur. Sekarang juga semakin banyak orang yang nggak punya anak kayak gitu ya. Jadi generasi yang akhirnya jadi lansia itu pasti jadi makin tambah gitu. Dan juga angka harapan hidup itu kayak kalau
zaman dulu kan mungkin kita belum punya teknologi yang seperti sekarang sampai banyak orang yang akhirnya bisa sampai usia tua gitu ya. Tapi kan sekarang kita sudah punya apa namanya teknologi, kemudian dari segi kesehatan juga pasti lebih baik. Jadi harapan hidupnya orang di dunia itu semakin meningkat. Kemudian ini untuk gambaran jumlah lansia aja di dunia itu pasti meningkat, di Indonesia juga meningkat jumlahnya ya, bahkan berlipat ganda dari tahun 2000. Itu juga berpengaruh dengan dari segi sosial ekonominya kita, dari negara yang awalnya negara jajahan kemudian negara berkembang gitu ya, pasti angka harapan hidupnya akan meningkat. Jadi masa lanjut usia, lansia itu adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Jadi kalau semuanya kita sudah menjadi dewasa itu kan sudah lengkap. Secara medis itu maksudnya secara umum ya, kalau semuanya ada disabilitas atau apa itu kan mungkin tidak berkembang ya. Tapi kalau secara umum dewasa sehat itu kita kan lengkap. Sedangkan kalau bayi itu kan masih berkembang, otaknya belum masih berkembang dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa itu kan kita prime time, jadi kayak masa emas lah ya. Kita bekerja, apa namanya, masih bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah nanti kemudian akan mengalami kemunduran dari yang awalnya bayi, terus kita naik, terus kemudian dewasa, akhirnya kita bisa beraktivitas. Maksudnya prime time-nya kita, kemudian nanti masuk dewasa itu adalah masa-masa kita mengalami kemunduran gitu. Karena dari sel dan jaringan itu dia fungsinya mungkin secara normalnya itu harusnya bisa meregenerasi 100 kali, tapi kalau sudah menua itu akan mungkin berkurang jadi 50 kali dan lain sebagainya gitu. Kemudian jadi proses menua itu adalah proses alami ya, jadi hal yang wajar. Semua orang yang mencapai usia ini pasti mengalami hal itu. Jadi nggak perlu kayak apa ya namanya, kita selalu aku sekarang sering pegelinu, aku harus minum obat terus karena hipertensi kayak gitu. Itu memang suatu proses Bapak Ibu sekalian ya, itu hal yang wajar. Semua orang yang mencapai usia ini pasti akan mengalami yang namanya disebut penuaan. Nggak mungkin kita selamanya muda terus ya, nanti malah dikira bukan manusia ya gitu deh. Penurunannya itu baik dari segi fisik yang paling kelihatan deh, seperti kulitnya keriput, apa namanya, aktivitas fisiknya berkurang gitu. Kemudian dari psikologis maupun sosial itu juga berpengaruh juga gitu ya, yang nggak kelihatan, nanti nggak kelihatan, kalau fisik kan kelihatan deh. Nah ini ya untuk lansia sendiri itu karena adanya penurunan fungsi tadi dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Jadi nggak cuma dari segi fisiknya aja, itu bisa kesehatan lansia itu dipengaruhi juga oleh psikologis dan sosial ekonomi. Jadi pada orang lansia itu akan terjadi penurunan fungsi seperti panca indera, motorik, daya ingat, dan fungsi hormonal. Itu pasti ya, terutama kalau yang hormonal itu pasti sangat dirasa pada ibu-ibu ya. Ibu-ibu bahkan sebelum lansia biasanya sudah menopause terlebih dahulu ya, 50 tahun itu mulai. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi menopause dini itu bisa 45 tahun mulai menopause itu hal yang normal. Kecuali kalau menopause-nya kayak 40 tahun itu berarti tanda tanya ya, mungkin ada kelainan. Tapi kalau mulai dari 45 tahun operasi jarang itu sudah hal yang normal. Tapi ini semuanya ada. Ya karena usianya sudah di atas 50 semua ya. Kemudian untuk imunitasnya juga pasti menurun ya, karena imunitas itu kan sebenarnya ada selnya juga, dan kan kita ngomongin tentang jaringan, dia susah untuk bertahan normal, jadi otomatis sel kita juga pasti berkurang, akhirnya ya kebugaran kita juga terpengaruh gitu ya. Kemudian tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan perlu bantuan. Mungkin ini nggak semua ya, ada kondisi-kondisi tertentu ya. Untuk penyakit yang mulai timbul ini hampir pasti, nggak semua orang punya penyakit degeneratif, tapi hampir pasti. Penyakit degeneratif itu apa sih?
Contohnya kayak Ugelino itu ya, istilahnya kalau di medis namanya osteoartritis, itu kan pengaturan sendi, hampir pasti semua orang mengalami ya. Lambat laun, mungkin startnya berbeda-beda. Pada wanita biasanya memang lebih tinggi karena dia fase menopause itu kan dia berpengaruh sekali terhadap pengaturan tulang. Makanya biasanya lebih dini pada wanita. Tapi wanita juga resiko seperti apa ya, penyakit degeneratif lain seperti jantung dan lain sebagainya lebih rendah. Tapi ini secara ngomong secara statistik ya, nggak bisa diomongin per individu gitu ya. Nah ini kesehatan jiwa lansia itu adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup dan dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu tadi ya, jadi kesehatan jiwa lansia. Jadi kesehatan jiwa tidak hanya dipengaruhi oleh dari segi fisik saja. Mungkin fisik termasuk yang paling besar, tapi secara psikologis dan secara ekonomi juga berpengaruh. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan perubahan itu dari yang awal bekerja kemudian tidak bekerja, itu pasti ada rasa berubahnya. Fisiknya juga pasti ada merasa gitu. Pokoknya intinya itu hal yang normal seperti yang tadi saya bilang tadi, semua itu normal. Nah ini ya, jadi keberhasilannya gimana sih untuk mempertahankan tahapan perubahan psikologis itu. Jadi jadi pada lansia yang sehat jiwa itu ciri-cirinya itu apa ya? Yang pertama, menerima keadaan diri gitu. Jadi intinya bersyukur ya, bersyukur masih diparingi sama Gusti Allah umur yang panjang sampai segini, itu bersyukur. Kalau semuanya kita lihat kurang-kurangnya aja, aku kok jalannya sekarang harus dibantu, aku kok sekarang sering begelino, aku kok sekarang kulitnya kendor, itu nanti udah negatif terus pikirnya ya. Jadi yang harus gitu kan, ustaz-ustaz juga bilang ya, pokoknya bersyukur gitu. Nggak cuma dari agama Islam ya, agama lainnya pun pasti akan selalu mengajarkan untuk bersyukur ya. Kemudian puas terhadap pencapaian diri, jadi integritas ini jangan selalu merasa kurang gitu, okay? Kemudian yang ketiga, tetap produktif sesuai kemampuan fisik gitu. Maksudnya tetap produktif di sini bukan berarti harus bekerja sama seperti pas belum lansia, belum menua, kan nggak bisa. Itu hal yang normal kan, menua itu kan pasti suatu kepastian ketika mencapai usia tersebut. Kalau kita mau kembali lagi sehatnya kayak pas masih umur 30 tahun nanti nenek-nenek sama kakek langsung jalan-jalan terus. Ya. Kemudian untuk selalu berpikir positif ya, berpikir positif itu penting nih Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan afirmasi buat diri kita, walaupun itu bentuknya cuma baru afirmasi itu, tapi secara alam bawah sadar tubuh kita itu sel-selnya itu akan ngikutin afirmasi kita itu. Afirmasi itu apa, kayak kita tuh aku sehat, aku bisa, aku pokoknya semangat, aku semangat. Itu nanti secara alam bawah sadar sel-sel kita itu akan ngikutin juga apa yang kita afirmasikan gitu. Jadi apa yang kita yakini, kan afirmasi itu kan kita yakin kalau kita sehat gitu, oke? Nah ini kalau dia gagal ya, kalau lansia mengalami kegagalan untuk menjadi sehat jiwa, maka akan mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bukan berarti gila ya. Gila itu berbeda. Gila kalau di bahasa medis namanya skizofrenia, itu berbeda. Itu kalau orang, mungkin karena kita ngomongin tentang awam ya, gila atau sakit jiwa. Kalau orang awam bilang sakit jiwa itu kan lebih ke arah orang yang skizofren itu, jadi kayak orang di jalan atau mungkin orang yang berperilaku yang tidak sesuai norma gitu ya. Tapi kalau semuanya gangguan jiwa itu ada banyak, bahkan susah tidur itu juga termasuk gangguan jiwa Bapak Ibu ya. Jadi gangguan jiwa itu nggak melulu soal skizofren, ada banyak ya. Nah ini untuk salah satunya yang sering terjadi pada lansia. Jadi sekitar 15% orang yang berusia di atas 60 tahun itu mengalami gangguan jiwa.
Kemudian gangguan jiwa tersering pada lansia itu adalah demensia atau orang awam menyebutnya pikun ya, pikun. Dan juga depresi. Selain itu sering juga ya, sering juga dijumpai gangguan cemas. Cemas itu juga termasuk gangguan jiwa. Bukan berarti itu hal yang negatif ya. Maksudnya ya cemas itu termasuk dalam kelompok gangguan jiwa. Jadi kita cemas yang sampai mengganggu aktivitas itu termasuk salah satu gangguan jiwa. Nah ini ya faktor resiko yang sering menjadikan lansia itu mengalami gangguan jiwa atau gagal mempertahankan kesehatan jiwanya itu adalah karena keterbatasan fisik kan berubah ya tadi yang saya sebutkan di awal. Kemudian sakit kronis itu apa itu ya Bapak Ibu mesti bingung ya, kronis sama akut itu bedanya apa? Sakit yang kronis itu berarti sakit yang perjalanannya panjang gitu. Contohnya sakit yang kronis itu apa? Hipertensi, diabetes, kemudian stroke, itu kan dia perjalanannya panjang. Jadi perjalanannya itu dalam arti ketika kena sekali itu pengobatannya panjang gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, maksudnya itu normal di orang lansia itu mengalami hal itu. Hampir semua lansia yang pernah saya temui itu jarang banget yang benar-benar dia nggak punya masalah kesehatan, karena memang masalah kesehatan karena tadi ya saya sebutkan kalau lansia itu sel kita, jaringan tubuh kita mengalami kemunduran. Kemudian konsumsi lebih dari 5 macam obat ya. Ini sebenarnya konsumsi obat itu kan kita kan fungsinya untuk ya menjaga stabilitas kita ya. Kalau namanya hipertensi ya untuk menjaga tensi, orang diabetes kenapa harus minum obat ya karena untuk menjaga gula darahnya gitu. Cuma mungkin salah satu kondisi yang memicu gitu. Kemudian pola makan yang buruk atau malnutrisi. Nah ini sering nih pasti ya. Jadi sebenarnya kenapa setelah tua kok rasanya makan gak enak, kenapa ya gitu ya. Bapak Ibu pasti sering bertanya-tanya. Itu merupakan salah satu dari bentuk kemunduran jaringan. Jadi kan kita itu merasakan makanan itu kan dari lidah ya, ada saraf yang mempersyarafi ke otak. Oh ini makanan manis, oh ini makanan asin, oh ini makanan pahit, kayak gitu ya. Nah ketika kita sudah berusia lanjut, itu jaringan saraf kita yang mempersyarafi di situ memang kayak aus gitu lah secara kalau bahasa umumnya. Jadi rasa makanan itu kurang kuat, akhirnya rasanya hambar, nggak enak gitu. Jadi akhirnya nafsu makannya juga berkurang gitu ya. Padahal lansia sendiri kita tahu ya pasti banyak batasan makanan ya karena penyakitnya gitu. Ya itu bisa menjadi salah satu faktor. Tapi bisa kita hadang dengan tadi cara-cara yang tadi bisa berpikir positif dan sebagainya tadi ya. Kemudian perubahan lingkungan pasti berubah ya, yang dulunya bekerja, mengelilingi teman-teman kerja, akhirnya pensiun atau mungkin yang petani itu nggak ke sawah lagi, pasti kan berbeda ya. Kemudian penurunan aktivitas sosial dan status sosial ekonomi ini ya, sosial ekonomi yang saya bilang tadi, pasti secara pendapatan ada perubahan gitu ya. Yang awalnya bisa sendiri mungkin harus dibantu sama anaknya, atau mungkin yang awalnya gajinya full 100% karena pensiun jadi cuma 50% gitu ya. Gitu ya. Kemudian kehilangan atau kesakitan keluarga terdekat. Jadi memang kita nggak bisa pikir ya, namanya menua itu pasti akan banyak teman yang teman atau orang terdekat kita mungkin yang sudah meninggal. Seperti mungkin bapak ibunya panjenengan sedoyo, mungkin ada yang sudah meninggal salah satunya, atau ya kalau sampai masih hidup mungkin alhamdulillah ya, tapi kebanyakan ketika sudah memasuki usia 60 itu bukan sudah tidak punya orang tua. Itu kan termasuk orang terdekat kita ya. Itu kan kehilangan orang terdekat kita itu bisa menjadi faktor juga menjatuhkan stres yang akhirnya menyebabkan resiko gangguan jiwa pada lansia. Lanjut Pak. Nah ini sumber stres ya, sumber stres pada lansia. Jadi stresor itu yang akan menjadi pencetus terjadinya gangguan jiwa pada lansia.
salah satunya, salah enamnya deh ya. Ini mungkin contoh saja ya, perubahan gaya hidup dan status keuangan. Tadi ya sudah saya jelaskan. Merawat cucu, sebenarnya merawat cucu itu senang juga, bisa stres juga. Terutama kalau namanya mungkin merawat cucunya itu benar-benar full sama kita, nggak ada ART yang membantu gitu ya. Mungkin menjadi salah satu stresor ya. Tapi kalau kita menyikapinya bisa tadi berpikir positif, mungkin kan ini anaknya anakku, cucuku, salah satu ya, maksudnya keturunanku gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa dikelola lagi stresnya, atau mungkin bisa dikomunikasikan dengan anaknya kalau panjenengan semua merasa stres seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, merawat pasangan yang sakit ya. Itu salah satu stresor. Kemudian kematian kerabat, tadi yang saya jelaskan juga, teman dekat atau pasangan, mungkin orang tuanya, kayak gitu ya. Kemudian memperburuknya kondisi fisik dan menderita penyakit kronis, tadi yang saya sebutkan juga ya. Jadi aktivitas fisiknya berkurang. Kemudian yang keenam adalah kekhawatiran ketidakmampuan hidup mandiri. Ya, ini sering nih saya temuin. Ibu saya juga sama. Ibu mertua saya itu juga bapak mertua kan sudah sedo. Beliaunya itu sampai sekarang belum mau tinggal sama anak-anaknya, maunya tetap sendiri di rumah karena pokoknya saya maunya sendiri gitu ya. Karena dia mungkin ada kekhawatiran kalau seumpamanya nanti aku hidup mandirinya tuh nggak lama lagi gitu. Jadi akhirnya ya udah selama masih bisa ya udah sendiri. Padahal ya maksudnya bukan gimana kadang anak itu kan niatnya kan sama orang tuanya diajak biar bisa nganterin periksa, bisa kontrol jahannya seperti itu deh. Tapi kan namanya orang tua tuh iya kadang pikirannya tuh nggak mau ngerepotin anaknya seperti itu deh. Oke, baik lanjut. Nah ini untuk tanda dan gejala ya yang sering dimunculkan, yang sering muncul pada lansia dengan gangguan jiwa gitu. Mungkin kalau ada temannya, tetangganya yang usianya lansia juga mengalami tanda-tanda dan gejala ini, mungkin bisa disarankan untuk periksa, nanti kan bisa konseling seperti itu ya. Jadi yang pertama dari fisiknya itu sering insomnia atau lebih buruk insomnia itu susah tidur ya. Susah tidur itu nggak selalu harus susah memulai tidur. Insomnia itu bisa susah melanjutkan tidur. Pasti ada nih ya. Ya kan tidur, bangun nih pagi nanti terus susah tidur lagi. Nah itu juga termasuk insomnia, namanya middle insomnia ya. Itu juga termasuk tanda dan gejala gitu. Kemudian kehilangan nafsu makan, jantung berdebar, kemudian sering buang air kecil, nyeri otot gitu. Itu mungkin apa ya? Nggak semuanya digenerasikan, tapi sering terjadi muncul seperti ini. Kemudian untuk gangguan emosionalnya itu biasanya kecemasan atau ketakutan, cemas, sebenarnya aku sakit nih nanti kalau semuanya aku ternyata tiba-tiba tensi tinggi nggak tahu kayak gitu itu termasuk salah satu gangguan jiwa ya. Tapi kalau semuanya dia sampai mengganggu aktivitas, tapi kalau semuanya kita cemas dalam batas normal itu masih normal, maksudnya itu hal yang wajar, manusia pasti mengalami perasaan yang sama. Cuma kalau sampai mengganggu aktivitas sampai karena jenengan cemas sampai nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau apa, itu berarti sudah mengalami gangguan. Jangan sampai jangan semua mengalami ya, tapi kalau bisa kalau sudah ada perasaan yang nggak enak dicurahkan gitu ya, frustasi atau depresi, kemudian konsentrasi buruk atau pelupa, agitasi itu mudah tersulut gitu ya, kayak mudah kena kompor gitu, jadi sedikit-sedikit dia marah kayak gitu ya, itu emosi gitu. Kemudian yang itu adalah curiga, yang terakhir itu adalah curiga. Jadi curiga, kita sering curiga kok anakku ini saya alami, yang saya itu kebetulan masih hidup sampai sekarang. Beliaunya memang sudah demensia atau pikun ya. Beliaunya itu muncul rasa curiga ini. Ini memang kalau yang saya sudah mengalami gangguan ya, karena sudah demensia. Beliaunya itu sering curiga sama saya dan suami saya. Jadi dia lupa kalau saya dan suami saya sudah menikah. Jadi saya dikiranya itu kumpul kebo dengan suami saya gitu. Jadi sering nanya sama ibu, itu anakmu masuk kamar sama cowok kayak gitu. Padahal dia lupa, beliaunya lupa kalau saya
sudah menikah kayak gitu. Itu sering terjadi kalau yang saya kan sudah mengalami demensia ya. Jadi itu salah satu bentuk gangguan emosionalnya. Gitu. Nah ini caranya tadi, kalau suaminya muncul tanda sedikit aja gitu, itu bisa jadi cara untuk manajemen. Jadi intinya semuanya harus di manajemen. Manajemen itu gimana? Jadi kayak kalau ada stresor masuk, gimana kita bisa meluapkan itu biar nggak akhirnya jadi sakit gitu ya. Nah ini yang pertama, kalau fisik itu bisa dilakukan dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa ya? Olahraga yang paling nggak 2,5 jam per minggu, jadi kira-kira sehari 30 menit lah, itu cukup banget. Dan olahraganya nggak perlu berat, jalan kaki boleh, atau senam senam lansia mungkin ya. Nanti kan kalau senam lansia ya itu boleh. Itu senam lansianya nggak harus pas prolanis aja ya Bapak Ibu ya, di rumah pun boleh. Minta tolong sama cucunya apa anaknya, aku sekali YouTube senam lansia, nanti senam di rumah gitu ya. Kemudian makanan yang bergizi ya, itu penting ya, walaupun rasanya nggak enak, kerasanya nggak enak, diusahakan selalu makan yang bergizi. Protein, sayur, karbohidrat harus ada, karena protein itu penting banget ya, usia seperti ini ya. Protein kan kalau bisa protein yang rendah lemak, karena kan mungkin pada orang-orang lansia ketika lemaknya terlalu tinggi, itu kan penyakit-penyakit yang menyertainya itu bisa bikin semakin parah kondisi fisiknya gitu ya. Kemudian istirahat yang cegah dehidrasi, minum air putih ya. Bapak Ibu semua minum air putih sehari minimal berapa? 18 ya, betul 18 ya, atau sekitar 1,5 liter. Itu nggak boleh telat, maksudnya nggak boleh kurang, karena itu kebutuhan minimal kita. Bapak-bapak mungkin kebanyakan teh juga ya, teh itu juga teh atau kopi itu dia nggak sama dengan air putih, karena dia malah menyebabkan dehidrasi. Jadi kita minum 100 nih, keluar putihnya mungkin 200 gitu, karena memang dia sifatnya diuretik ya, jadi bikin dehidrasi. Jadi boleh, tapi jangan banyak-banyak dan diimbangi dengan minum air putih gitu. Kemudian istirahat yang cukup, minimal 6 jam sehari. Kalau bisa sih 8 jam ya. 8 jam tuh tidur bisa ya jam 9. Nanti bangun jam 5 subuh. Kan udah 5 subuh nanti sholat. Atau mulainya jam 8 deh. Jadi biar bisa tahajud dulu, itu boleh juga. Yang penting nggak bisa. Itu ya. Kemudian olahraga teratur sesuai kemampuan ya, saya tadi bilang ya. Kemudian obati dan kontrol penyakit kronis. Jadi pada ibu-ibu ini termasuk lansia yang taat ya, karena kan ikut prolanis. Jadi setiap itu kan pasti minum obat ya, karena kita kan dapat obat. Tapi kan ada di luar sana di mana lansia-lansia yang mungkin dia merasa nggak sakit, nggak pernah kontrol, ternyata punya penyakit silent disease kayak hipertensi atau diabetes gitu. Nanti taunya pas udah ada penyakit penyertanya, itu kan malah bahaya. Jadi kalau bisa, kalau udah ketahuan sakit ini ya sudah rutin kontrol. Oke. Kemudian dari segi psikologis mungkin berbagi cerita atau curhat ya, berpikir positif, relaksasi, dukungan keluarga. Dan ini mungkin konsultasi ahli kalau sampai ada gangguan itu tadi ya. Nah ini sosial dan spiritual. Jadi aktif nih dalam kegiatan sosial masyarakat. Ini termasuk kegiatan sosial masyarakat loh ya, kan karena Panjenengan Sedoyo kan usianya rata-rata hampir sama gitu ya, maksudnya ya kalau beda sedikit lah nggak apa-apa gitu, jadi sebaya lah istilahnya, sepantar ya kan, bisa saling curhat, bisa saling berbagi. Oh Bu, aku kemarin tuh ngurusin cucuku ngompol kemana-mana, anakku masih kerja kayak gitu kan. Nanti tuh itu salah satu bentuk mengurangi stres ya. Jadi karena kita kan mengeluarkan unek-unek kita gitu. Jadi kan lega, curhat ya, betul, itu penting ya. Kemudian menyalurkan hobi. Di sini mungkin ada yang hobi apa? Bapak-bapak biasanya suka sepedaan atau suka apa? Itu ya. Itu boleh dilakukan ya. Kalau ibu mungkin merajut, jahit, itu jadi penghilang stres gitu kali ya. Atau nonton sinetron, memasak. Kemudian pendekatan spiritual ya, untuk jadi ingat akan
Tuhan gitu ya. Kalau yang Muslim ya rajin ibadah, sholatnya gitu. Kemudian kalau mungkin yang agama lain ya beribadah. Ya, pokoknya intinya mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu termasuk salah satu bentuk manajemen stres. Oke? Nah ini salah satu jenis gangguan jiwa di lansia ya, itu demensia atau penurunan fungsi daya ingat dan berpikir secara progresif yang menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Jadi kalau samanya kita pikun maksudnya lupanya itu kayak cuma aku lupa bawa kunci tadi ya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia itu menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, contohnya ya yang saya kan sudah demensia, beliaunya itu ada yang dirasa pipis tapi beliau lupa kalau rasa pipis itu harus ke kamar mandi. Nah itu kan sudah mengganggu aktivitas. Akhirnya dia ngompol, beliaunya ngompol. Nah itu namanya sudah, jadi lupanya itu sudah mengganggu aktivitas gitu, sampai mengganggu aktivitas normal orang. Kalau sampai cuma kelupaan kunci kan nggak sampai mengganggu aktivitas, seperti Bapak Ibu masih bisa jalan-jalan, cuma ketinggalan aja, khawatir aja di rumah nih kuncinya ketinggalan gitu kan ya. Kemudian disertai kemunduran pengendalian emosi dan perilaku sosial, ya itu tadi yang saya bilang ya, contohnya yang saya tadi ya, yang curiga saya seperti itu ya. Lanjut Mbak. Nah ini tanda dan gejala itu ya, ini awalnya biasanya mudah lupa waktu, tersesat di tempat yang sudah familiar gitu. Jadi lupanya itu lupa yang sebenarnya kita tuh harusnya udah tahu nih gitu. Maksudnya biasanya jalan dari rumah ke Dokter Danang tuh kita udah sering, tapi tiba-tiba kita tersesat, gimana ini aku mau kemana. Nah itu tanda awal biasanya. Kemudian lupa peristiwa yang baru gitu. Jadi biasanya orang demensia itu dia ingatnya lampau-lampau gitu. Jadi yang saya kan makanya nggak ingat saya udah nikah, beliaunya ingatnya itu adalah beliau itu masih remaja gitu. Jadi ingatnya tuh masih ada bapak ibunya kayak itu. Tuh biasanya demensia seperti itu. Jadi malah yang saat ini yang short term memory, jadi ingatan jangka pendek itu dia lupa, beliaunya lupa. Tapi yang jauh-jauh dia mah ingat gitu ya. Kemudian tersesat di rumah sendiri, sulit berkomunikasi, perlu bantuan ya untuk merawat diri, dan perubahan perilaku ya, seperti bertanya ulang, berjalan tanpa tujuan, itu salah satu tanda dan gejala. Kemudian tidak mengenal waktu dan tempat, jadi kayak nggak ngerti nih, mungkin bangun dikiranya masih pagi, padahal bangunnya jam 2 pagi gitu. Ini masih malam ya, dari dini hari gitu ya. Kemudian sulit mengenal kerabat dan teman, semakin perlu bantuan untuk merawat diri, sulit berjalan, dan perubahan perilakunya semakin berat gitu ya, termasuk agresi. Nah ini penyebab demensia ya. Jadi sebenarnya demensia itu nggak selalu penyebabnya karena penuaan gitu. Kadang ada terjadi kalau di kondisi diri yang saya itu memang penuaan karena usianya sudah 95 tahun ya. Jadi memang ya sudah tua banget gitu. Tapi pada kondisi tertentu bisa terjadi di usia yang lebih muda. Itu karena samanya penyakit-penyakit lain seperti gangguan darah atau stroke. Jadi stroke tapi dia menyebabkan demensia, bukan bikin lumpuh, tapi bikin demensia itu ada, atau bikin pikun itu ada. Itu ya. Kemudian cedera kepala seperti mungkin ini bisa terjadi juga di orang muda malah kalau cedera kepala. Jadi kecelakaan tapi akhirnya dia demensia, bukan amnesia ya. Kalau amnesia kan lupa ingatan. Tapi kalau demensia itu tadi yang seperti itu, jadi kayak dia fungsi eksekutifnya hilang. Jadi fungsi untuk kayak namanya kalau pipis harus kamar mandi, kalau rebutan berak harus segera kamar mandi seperti itu. Nah itu bisa terjadi karena cedera atau infeksi otak, tumor otak juga, peminum alkohol, gangguan tiroid, dan juga gangguan kekebalan tubuh atau biasanya autoimun ya, seperti itu ya. Nah ini cara pencegahannya adalah konsumsi makanan yang sehat ya. Pokoknya dari tadi yang disebutkan harus konsumsi makanan yang sehat, dari protein, karbohidrat, dan juga vitamin mineral harus tercukupi di orang lansia ya, karena itu penting banget. Sumbernya cuma dari situ kita dapat tambahannya, selain mungkin konsumsi obat dan juga multivitamin yang diperlukan ya. Kemudian berhenti merokok, ini mungkin untuk bapak-bapak ya, kalau udah lansia biasanya udah stop sih ya, nggak tahu deh. Tapi biasanya sih kalau udah lansia kan pasti udah sadar sendiri lah mau lebih sehat gitu ya. Dan kemudian untuk yang ketiga, untuk penderita stroke dan penyakit degeneratif itu kontrol teratur. Untuk selanjutnya kelebihan berat badan atau obesitas ya, mungkin
kalau obesitas itu sebenarnya bisa terjadi nggak cuma di lansia, cuma kalau di lansia biasanya bisa menjadi pemicu penyakit-penyakit degeneratif kayak contohnya dia obesitas itu resiko hiperkolesterolisme atau kolesterolnya tinggi itu lebih besar. Biasanya juga ada gangguan di insulinnya akhirnya jadi diabetes seperti itu ya pada orang yang obesitas. Kemudian untuk yang kelima, pastikan selalu rutin memeriksakan tekanan darah ya, kadar kolesterol, gula darah, dan secara teratur. Ini kan sudah dilakukan ya, kalau ikut Prolanis pasti rutin ya dikontrol ini ya. Kemudian berolahraga secara rutin sedikitnya 2,5 jam seminggu, jadi sehari minimal 30 menit ya. Lanjut. Nah ini tips untuk teman ini sebenarnya ya harusnya saya sampaikan ke putra-putranya jenengan. Ya ini pokoknya tips untuk teman atau keluarga lansia. Jenengan mungkin kalau samanya ada tetangga yang lansia juga punya masalah kesehatan, bolehlah diajak untuk berobat, untuk kontrol seperti itu ya. Kemudian tawarkan untuk bantuan praktis kayak kalau semuanya kesulitan sehari mungkin bukan yang di sini ya, tapi maksudnya kayak tetangganya panjenengan ada yang sudah sulit untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian sabar ya, kalau memang menghadapi lansia itu harus lebih sabar ya. Kemudian mencari bantuan atau meminta pergantian giliran untuk merawat mereka. Ya ini untuk yang merawat ya sebetulnya ya. Kemudian jangan ya ini untuk yang merawat sih. Intinya kalau sama lansia kita memang harus lebih maksudnya lebih mengalah kalau samanya saya ya sebagai orang yang lebih muda gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah ini masa tua yang bahagia adalah masa tua dambaan semua orang dan hanya dapat dicapai bila merasa sehat, dibutuhkan, dicintai, mempunyai harga diri, dapat berpartisipasi dalam kehidupan serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi itu tadi ya untuk himbauan intinya untuk biar tidak terjadi masa tua yang nggak bahagia atau sampai terjadi gangguan kesehatan jiwa itu, makanya kita harus selalu berpikir positif, ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian sering berpartisipasi sosial seperti ini ya. Lanjut Mbak. Dari saya mungkin sekian ya materinya. Kalau seumpama ada dari Bapak atau Ibu mau menanyakan, boleh tentang ini atau boleh tentang yang berhubungan dengan panjenengan. Insya Allah kalau masih dalam pengetahuan saya dan kapasitas saya, nanti saya jawab gitu nih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat Dr. Dina atas penyampaian materi terkait manajemen stres pada lansia. Bagaimana Bapak Ibu sudah terkait manajemen stres sudah tambah lagi pengetahuannya mungkin yang belum tahu gejala-gejalanya stres, saya sudah tahu ternyata itu termasuk stres nih, gangguan yang bisa terjadi nggak cuma di lansia juga, mungkin juga yang lebih muda juga bisa mengalami. Untuk itu ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi atau mungkin di luar materi sangat ditanyakan oleh Dr. Dina. Baik. Itu saja pertanyaannya. Sebenarnya begini ya, ini sebagai kapasitas saya Ibu, mungkin kalau yang lebih detail lagi itu lebih ke dokter penyakit dalam nanti nih. Jadi kalau autoimun itu adalah penyakit di mana sistem imun kita menyerang tubuh kita sendiri gitu. Nah, ada pemicunya biasanya ada pemicunya. Hal yang sering menyebabkan menjadi pemicu itu adalah faktor-faktor peradangan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada semacam senyawa kimia yang dimana dia itu menyebabkan meradang. Nah, ketika meradang itu kan sistem imun kita itu memang secara tidak langsung akan menyerang peradangan itu yang menyebabkan peradangan itu. Nah kadang
Yang meradang itu adalah sel tubuh kita sendiri gitu. Penyebabnya mungkin karena dari makanan atau mungkin dari benda lain atau apa yang maksudnya menyebabkan peradangan itu, yang akhirnya sel imun kita itu menyerang sel kita sendiri yang meradang itu. Nah itu namanya autoimun. Sebenarnya bisa diobati atau enggak? Ini banyak berbagai sumber nih. Kalau yang saya ketahui bukan sembuh secara, maksudnya nih kayak kalau sampai kita batuk ya, batuk ini kan kita batuk dikasih antibiotik, obat batuk seminggu sembuh, udah selesai nih ya, dia infeksinya selesai. Karena kalau itu tuh bukan infeksi yang timbul dari kayak bakteri atau virus itu, karena dia ada gangguan di sel imun tubuh kita itu dan juga gangguan peradangan di tubuh kita. Jadi cara menyembuhkannya yang mengurangi peradangan itu. Caranya gimana? Kalau samanya biasanya ya orang yang dengan autoimun kan pasti akan diberikan obat yang dia itu menekan peradangan, namanya kortikosteroid ya. Itu mungkin saat itu saja, tapi untuk yang lebih penyebabnya dicari tahu itu kan apa samanya ya. Contohnya orang dia alergi terhadap dairy product itu seperti susu, pokoknya turunan dari susu ya, dari sapi itu, sapi, kambing atau apa, dia punya alergi gitu. Nah ketika alergi itu kan menyebabkan peradangan. Nah ketika itu terjadi terus menerus, makanya biasanya autoimun memang terjadi di lansia kan. Nah itu akhirnya menyebabkan penyakit peradangan yang efeknya jadi autoimun itu tadi. Nah eliminasinya apa? Mungkin berarti dicari nih dia penyebab peradangannya apa gitu. Selain mengkonsumsi obat itu ya, namanya ternyata dia ada alergi di sini, di susu dari produk, berarti nggak dieliminasi itu. Mungkin nggak secara langsung ya. Jadi istilahnya kalau samanya di medis namanya semacam healing protokol untuk autoimun itu ada. Panjenengan apakah mengalami hal tersebut? Maksudnya enggak ya, teman ya. Iya, jadi biasanya memang kalau penyakit autoimun kan jenisnya banyak ya. Ada kayak bentuknya psoriasis itu di kulit. Ada yang dia itu bentuknya di usus ya, seperti Crohn disease itu kan masuk autoimun. Jadi kayak sariawan tapi di usus besar gitu. Jadi biasanya nanti diare dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk autoimun. Nah, itu caranya ya apa ya, itu tadi dicari penyebab peradangannya itu apa, nanti mungkin mulai dieliminasi seperti itu gitu. Jadi kalau untuk sembuh secara total ya kalau saya sih biasanya tetap akan ada, karena orang kan nggak mungkin dia itu kayak samanya dia benar-benar nggak makan itu, karena kan kadang susu itu kan ada di mana aja ya, nggak cuma dalam bentuk susu ya. Samanya kayak kita makan roti itu kan ada susunya juga kayak gitu. Dan eliminasinya itu biasanya tuh sulit gitu. Nah kadang orang yang seperti itu ya kalau autoimun ya memang harus rutin kontrol dan juga mungkin konsultasi sama dokter gizi biasanya seperti itu. Karena kalau autoimun itu pasti site pertama masuknya si alergen itu yang menyebabkan peradangan itu biasanya dari makanan gitu. Jadi kalau mau sembuh sih mungkin cukup waktu yang lama ya, itu bisa dikonsultasikan lagi sama, kalau autoimun biasanya nanti konsultasinya sama dokter penyakit dalam ya, yang subspesialis imunologi gitu. Atau kalau namanya yang masalah kulit itu bisa jadi karena yang kita pakai gitu, misalnya hair body atau apa, dia mengandung zat yang ternyata kita itu menyebabkan peradangan kita seperti itu. Ya, jadi sebenarnya autoimun itu kayak alergi yang berulang terus menerus, akhirnya si sel tubuh kita itu mengenali sel imun kita itu mengenali tubuh kita sendiri, jadi dia nggak mengenalin alergennya lagi karena merasa bahwa sel tubuh kita dan alergen itu hal yang sama gitu. Itu ya Bu ya. Ada lagi mungkin? Boleh yang ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, monggo. Yang terkait autoimun tadi sudah jelas nih Ibu nih. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Mungkin terkait materi? Atau mungkin di luar itu? Monggo. Sampel? Baik Ibu,
untuk acara selanjutnya yaitu kan senam nggih Bapak Ibu nggih, seperti biasa senamnya nanti di bawah nggih. Tapi sebelum itu, sebelum menunggu ke acara berikutnya yaitu senam, monggo untuk seleknya di dalam nggih Bapak Ibu nggih, sambil nunggu monggo kita kasih mungkin break dulu sebentar nggih, kurang lebih 5 menit ngapunten nggih.